Jadi jam tayang Pitung itu 1886 sampai dengan 1894, 8 tahun saja jam tayang dia. Jadi menurut Babe Saidi, jam tayang si Pitung itu 8 tahun. Bisa benar, bisa keliru. Tapi saya tidak tahu Babe pakai sumber dari mana. Kalau menurut surat kabar Hindia Olanda dan harian lokomotif yang dikutip Margaret van Til, aksi kelompok Pitung berlangsung selama 16 bulan. Berawal dari tanggal 26 Juni 1892 sampai 19 Oktober 1893. Sekali lagi, pendapat Babe Saidi bisa benar, bisa keliru. Sayangnya kita sama-sama tidak tahu sumber yang dipakainya. Oke. Iya. Jadi Pitung itu adalah julukan. Nama dia Solihun. Kalau kita lihat koran-koran Belanda, ada yang menyebut dia Pitung, ada yang menyebut dia Betung. Betung. Tapi saya kira yang benar Betung. Bambu betung kan bambu hitam. Pitung itu dinisbatkan kepada postur pitung yang kekar seperti bambu betung. Nah, itulah asal nama dia. Dalam koran Hindia Olanda, awalnya Pitung disebut sebagai Bitung, lalu berubah menjadi Pitang, hingga akhirnya disebut Pitung. Jika itu merujuk pada nama bambu, mestinya penulis berita tidak terlalu pensela-pensele, mengingat nama bambu betung dikenal luas. Perlu diketahui, koran Hindia Olanda adalah koran Malaya atau yang sekarang Malaysia yang menggunakan bahasa Melayu pasaran. Pitung sebagai bilangan jumlah tampaknya lebih masuk akal. Selain kelompok Pitung memang bertujuh, kata ini pun berasal dari bahasa Jawa atau Cirebon, hingga wajar jika orang luar daerah tersebut samar dan gampang salah ucap atau salah tulis. Lah, Pitung ini sebenarnya orang mana? Nggak diketahui dengan pasti, tapi kita bisa membuat perkiraan. Dia melakukan korespondensi dengan pengurus Masjid Al-Atiq. Loh, Pitung belajar di mana surat menyurat? Nah, kita bisa simpulkan Pitung ini mesti anak Kampung Gusti. Kampung Gusti itu kampung orang-orang yang profesinya menulis. Menulis perjanjian dagang macam-macam. Nah, Pitung bisa itu, dia mesti anak Kampung Gusti. Kampung Gusti kan nggak terlalu jauh dengan peristiwa terjadinya pembunuhan terhadap orang Cina, Jago Glodok itu di Bandengan, kan nggak jauh ke Kampung Gusti. Mesti dia anak situ. Pemerintah kolonial Hindia Belanda tahu identitas Pitung. Dalam koran Hindia Olanda edisi 9 Agustus 1892 terdapat berita tentang perburuan si Pitung yang dilakukan kepolisian Hindia Belanda. Saat itu polisi menggeledah rumah Pitung di Rawabelong. Namun Pitung tak ada di sana. Para polisi hanya menemukan hasil jarahan Pitung mulai dari sarung, pakaian, topi mirip kepala polisi, dan sepucuk revolver. Kalau tak bobo digigit nyamuk. Sah, kue Pitung, kue menyanyi terus. Harusnya kue itu mengajukan permintaan terakhir. Kue mau makan apa, mau minum apa, bukan menyanyi terus. Saya mau tuak pakai es, kata Pitung. Tuak air nira. Dibeliin. Di jalan kan banyak tukang tuak yang pakai es. Rupanya dulu minum pakai es hebat ya. Berkelas, berkelas. Dia minum, nggak selesai ya. Dia nggak sempat menghabisi segelas air nira itu. Dia mati. Ada dua versi. Dalam koran berbahasa Belanda, permintaan es tuak dikabulkan. Sedang dalam koran berbahasa Melayu, permintaan tersebut tidak dikabulkan. Tidak seorang pun yang mengetahui pasti, tapi kita patut curiga pada koran berbahasa Belanda, sebab mereka
kalau dalam istilah sekarang adalah buzzer-buzzer kolonial. Sangat mungkin mereka senantiasa ingin mencitrakan bahwa bangsa Belanda adalah bangsa yang paling beradab, murah hati, dan manusiawi. Berkelas, berkelas. Iya. Nah, empirik, jenazah pitung yang tidak dikenal keluarganya atau siapapun pada waktu itu, korban apapun kecelakaan atau kriminal, itu dimakam di pelataran rumah sakit. Dia tokoh Be di Tokoh. daerah di wilayahnya kan Be. Oh ya? iya, tokoh. Masa sampai nggak dianggap nggak dikenal Be? Loh, kan keluarga pada tidak mengaku. Banyak tokoh-tokoh pemberontak perlawanan terhadap Belanda, keluarga nggak mengaku. Oh gitu. Jadi takut juga seakan jadi kayak dikejar juga. Mungkin ada ketakutan terhadap Belanda pada saat itu. Dia termasuk Bang Puasa, jago kuitang yang tewas 1821 juga keluarganya nggak mengaku. Oh. Nggak menyebut lah, paling tidak nggak mengatakan nih gue keturunan Puasa, nggak ada. Oh, oke. Gitu. Nah, terus gini Be, berarti menurut Babe si tokoh Pitung ini dikubur di RSPAD? Iya. Jadi nggak ada tuh yang namanya di sini, Nggak sampai ada, di luar negeri dipisah-pisah. gitu nggak ada tuh Be? Wah, dari pisah nggak ada. Itu empirik begitu, mesti dikubur rumah sakit. Menarik banget ya Be. Jadi apa ya? Hal ini Pitung yang sekarat karena 4 peluru itu dilarikan ke Stadverband atau rumah sakit untuk orang pribumi yang ada di Glodok. Namun pendarahan yang cukup parah membuat Pitung tak bisa bertahan. Ia meninggal pada pukul 7 malam. Mendengarnya, keluarga Pitung sempat mendatangi rumah sakit untuk meminta jenazah Pitung, namun polisi menolaknya. Setidaknya itu menurut arsip kepolisian Hindia Belanda. Keterangan ini logis dan bisa diterima. Pertama, si Pitung bukanlah sosok misterius. Baik masyarakat maupun kepolisian Hindia Belanda, mereka tahu profil si Pitung. Mereka tahu teman-teman dan keluarga si Pitung. Jadi pernyataan bahwa tidak ada yang mengakui jenazah si Pitung itu terasa mengada-ngada. Kedua, kepolisian Hindia Belanda sangat berkepentingan dengan makam si Pitung. Sebab itu dapat mengingatkan orang pada perlawanan dan pembangkangan. Ini mirip seperti Presiden pertama Indonesia, Soekarno, yang merahasiakan kuburan Kartosuwiryo sebab khawatir itu akan membangkitkan semangat para pengikutnya. Menurut koran Hindia Olanda, Pitung dimakamkan pada pukul 5 sore atau 22 jam setelah kematiannya di kawasan Krekot yang berada dekat Pasar Baru. Lokasi ini sengaja dipilih pemerintah kolonial agar kuburan Pitung tidak diziarahi keluarga dan komunitas Betawi. Ini juga mirip dengan yang dilakukan penerus Soekarno, yaitu Soeharto, yang menguburkan Soekarno di Blitar. Ia sengaja ingin menjauhkan kuburan Soekarno dari Jakarta, padahal wasiat Soekarno ingin dimakamkan di Bogor.